Diklat Kampus aku, Bapak Kabis SPDSM, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 4 Kampus aku, yang saat ini sudah hadir Ibu Wakil Ketua kita, Ibu Nurlela SPD. Selanjutnya yang saya hormati juga Bapak Ibu yang hari ini hadir bersama kita. Tak lupa yang saya hormati Ibu Fatmawati SPD selaku presenter kita hari ini yang akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang budaya positif. Selanjutnya, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat merendahkan kita untuk baginda Rasulullah dan harapan Allah segala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sepertinya yang hadir di sini adalah ibu-ibu semua ya, tidak ada bapak-bapaknya. Baik ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu muda yang sangat bersemangat dalam menempuh pengetahuan. Ya, jadi pada kesempatan ini rekan saya Ibu Fatmawati akan melakukan pemaparan mengenai budaya positif untuk aksi nyata dengan topik disiplin positif sebagai wujud melaksanakan pendidikan CGP Angkatan 11 Kabupaten Kaukas Hilir. Dengan penuh semangat kita persilakan Ibu Fatmawati SPD untuk memaparkan. Kepada Ibu Fatmawati SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Saya Fatmawati SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kaukas Hilir. Sobat tugas di SMA Negeri 4 Kampus aku akan menyampaikan disiplin positif. Ini bisa dalam bentuk dikatakan diseminisasi ya. Ibu-ibu semuanya, pertama saya ucapkan terima kasih sudah mau bergabung pada kegiatan kami. Semoga ibu-ibu semua bisa menyusul ikut di CGP Angkatan 12 dan selanjutnya. Baik, ini dia kegiatannya yang sudah saya sampaikan tadi, diseminasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 4 Kampus 1. Baiklah, sebelum melanjutkan kegiatan tersebut, saya perkenalkan dulu. Di sana ada fasilitator hebat kami yaitu Ibu Helia SPD. Kemudian saya juga dididik oleh Bapak pengajar praktik bernama Muhammad Faluman SPD. Selanjutnya yang di bawah saya sendiri sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Kaukas Hilir. Baiklah ibu-ibu semua, ini saya akan menyampaikan suatu hal. Mungkin sudah sering ibu dengar, bahkan kawan-kawan juga sudah ada yang mempraktekkannya di kelas masing-masing. Namun ini bisa diulang lagi supaya mudah kita ingat. Yang pertama ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa suap, ancaman dan hukuman. Manfaat dengan adanya disiplin positif itu menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi siswa. Semua kita otomatis menginginkan suasana yang nyaman ketika kita belajar dan menginginkan juga kita sebagai guru menjadi guru yang dirindukan siswa. Selanjutnya ada langkah-langkah.
Latar belakang dari disiplin positif ini adalah mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid dalam belajar, sehingga materi yang diajarkan lebih dimengerti dan dipahami oleh murid. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari disiplin positif ini adalah mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga murid dapat belajar dengan bahagia. Bahagianya dengan apa? Dengan kita menerapkan budaya positif tadi. Kemudian ada tolak ukurnya. Tolak ukur yang ingin kita capai, terutama bagi kami sebagai TGP, adalah suasana kelas yang kondusif untuk pembelajaran yang menyenangkan dan berbudaya positif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Baiklah, adapun alur yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini yaitu konsep utama modul budaya positif. Itu tadi sudah saya jelaskan pendahuluannya. Selanjutnya ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Itu poin pokok yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Selanjutnya, mungkin ibu-ibu sudah tidak asing lagi, kita sudah sering mendengar profil pelajar Pancasila. Itu contoh penerapan dengan kebutuhan dasar ini. Kemudian juga, kalau kita mengajar, kadang kita temukan anak yang tidak mau mengikuti peraturan. Karena apa? Yang mungkin membutuhkan suatu kebebasan. Kita menyuruh buku wajib buat, dia pengennya satu, berarti dia membutuhkan suatu kebebasan. Disitulah kita ketemu dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada penguasaan dan kesenangan. Sering juga ibu-ibu kita melihat kadang anak-anak sesama kawan bermain, saling lempar-lemparan sesuatu atau benda. Tidak sengaja kena gurunya. Apakah dia sadar dia itu bersalah? Kadang sadar. Cuma namun kesenangan mereka seperti itu, suka main-main. Tidak sadar ada yang terkena dampak. Tidak sadar anak-anak bahwa dari yang diperbuat ada akibatnya. Itu merupakan suatu kebutuhan kesenangan dari anak-anak. Itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini terlihat pada 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kadang manusia bertindak supaya tidak dihukum. Anak-anak berbuat supaya tidak dihukum. Misalnya, dia datang tepat waktu supaya tidak dihukum. Itu merupakan suatu contoh motivasi perilaku manusia. Kemudian pengen mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sering juga terjadi. Kadang di antara guru, nah kamu jika bisa berubah, nilai kamu akan dikasih tinggi. Jadi anak tersebut berubah bukan karena dari diri dia sendiri, namun pengen nilai tinggi, nilai bagus. Ini yang tidak boleh diubah. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan. Ini yang harus kita tuntut. Anak-anak melakukan disiplin positif, budaya positif, itu ada nilai yang ingin dicapai. Ada nilai yang ingin dituju. Nilai tersebut berasal dari bukan asal bukan. Bukan dia pengen nilai dari gurunya, dari temannya, bukan. Dari diri dia sendiri. Selanjutnya ada pembahasan restitusi. Mungkin istilah ini
Bagi ibu adik, restitusi ini sudah ada di PNM. Kita juga sudah bisa mengerjakan aksi nyata ada pembahasan restitusi. Restitusi yaitu sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goseni tahun 2004. Selanjutnya, tadi itu pengertian restitusi, sekarang definisi restitusi. Restitusi yang dilakukan bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kita terapkan kepada siswa kita. Jika berbuat salah, ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu bukan menebus kesalahan, tapi jadikan pelajaran dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Jika ada masalah, kasus gurunya jadi tidak senang dengan anak murid, berarti murid di sini harus bisa memperbaiki hubungan. Itu ciri-ciri restitusi. Jika murid sudah mengalami, sudah melakukan memperbaiki hubungan, berarti otomatis murid kita sudah menjalankan suatu restitusi. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jika murid kita bersalah, dia melakukan konsekuensinya, kita tidak boleh memaksa. Kita tawarkan banyak pilihan, langkah-langkah yang harus ditempuh. Tidak boleh yang tidak bisa dikerjakan dipaksakan. Itu ya, tawaran bukan paksa. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Secara otomatis kalau sudah berbuat salah, murid kita harapkan dia sadar diri, memperbaiki diri, bukan menyalahkan orang lain. Itu ciri-ciri restitusi. Yang terakhir, fokus pada pembentukan karakter. Kita berharap jika ada murid kita yang berkasus, bermasalah, mereka nanti sudah diperbaiki kesalahannya, sudah ada konsekuensinya, dia pembentukan karakter, berubah pada dirinya, bukan semakin menjadi-jadi. Misalnya datang terlambat, kalau sudah kita terapkan restitusi, harapan kita karakternya bisa berubah, tidak terlambat lagi, tetap mengikuti peraturan sekolah. Selanjutnya ini yang paling penting, ibu-ibu, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada sebagai penghukum, kemudian yang kedua ada membuat merasa bersalah, ketiga posisi sebagai teman, keempat sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Ini ada yang membeda-bedakan. Untuk nomor 1 dan nomor 2 itu boleh dikatakan sebagai posisi yang bersifat negatif. Tapi ibu kita sering melakukan seperti itu. Wajar, manusia tidak ada yang sempurna. Saya juga ibu pertama jadi guru, itu posisi kontrol saya sebagai penghukum. Karena belum tahu apakah ini bagus atau tidak. Salah-salah sedikit anak dikasih hukuman. Memang hukumannya nggak berat-berat. Misalnya kita membuat tugas, anak tidak mengerjakan tugas, kita tambah tugas, anak nggak mengerti. Tidak. Mungkin bisa jadi mendendam anak itu dalam hatinya ini. Karena kita posisi kita penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Ini juga kadang sering kita lakukan. Kita mencari anak berbuat salah, kita selesaikan masalahnya, cuman anak jadi sedih. Misalnya kita kaitkan dengan orang tuanya, kita berbicara, nah, nggak kasihan kita bersama orang tuamu dan capek-capek kerja, pulang sore, kamu dikasih uang jajan, ternyata datang ke sekolah terlambat. Mungkin saat itu anak sedih. Sedih bukan karena guru yang berbicara tadi. Dia sedih karena mengingat orang tuanya. Dia merasa bersalah sama orang tuanya, bukan sama guru.
ibu-ibu, kalau kita berperan sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, tidak ada solusinya. Jadi anak-anak bisa berdendam sama kita. Kemudian ada posisi teman dan pemantau. Mungkin ibu-ibu semua banyak yang berada di posisi ini sebagai teman. Kalau kita terlalu dekat dengan siswa, rata-rata siswa menganggap kita sebagai teman. Dan dalam menyelesaikan masalah pun nanti dia menganggap kita sebagai teman. Contohnya, dia terlambat, dipanggil oleh guru piket. Si A terlambat, dipanggil oleh guru piket. Nanti ada Ibu Fatma loh, itu baik, kita urusan sama dia aja. Itu kan murid kita menganggap kita sebagai teman, kita diandalkan. Besoknya lagi berkasus dia, ya udah kita selesaikan sama Bu Fatma aja. Ibu itu kan baik, mudah urusannya. 2 hari, 3 hari bisa. Nanti ketika Ibu Fatma tidak ada, apa yang terjadi pada anak tersebut? Jadi tidak terselesaikan masalahnya karena Bu Fatma tidak ada. Jadi posisi teman ini kurang bagus. Tapi nggak apa-apa. Ya ibu, kalau kita melangkah memang harus dari bawah. Selanjutnya ada posisi pemantau. Ini posisi pemantau sudah bisa dikatakan 80% berhasil, benar. Namun belum juga karena posisi pemantau ini tidak memberikan solusi. Misalnya, siswa terlambat, kita panggil, kita tanyakan mengapa dia terlambat. Terus dijawab si anak, si murid, saya terlambat karena bla 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 bla. Konsekuensinya apa? Nah, saya dapat poin Bu. Nanti kalau poin saya sudah sampai 30, saya dipanggil orang tua. Jadi kita harus bermata sadar diri anak ya, jangan ditambahkan poin. Tidak ada solusinya dia dapat terlambat itu supaya tidak terlambat. Jadi posisi teman dan pemantau ini sudah dalam faktor yang positif, pengaruh yang positif. Namun tetap dari luar diri si anak. Jadi yang terakhir ada manajer. Manajer ini posisi yang paling atas dalam posisi kontrol guru. Manajer ini jika anak mengalami suatu kasus, kita menyelesaikannya dan menghasilkan solusi. Contohnya tadi, misalnya anak tidak mengerjakan PR, tidak ikut ulangan, kita panggil, kita tanya sebabnya. Kenapa nak tidak mengerjakan PR? Bu, karena saya sibuk ikut acara di belakang. Oke, apa konsekuensinya? Nilai saya 0 Bu. Nah, kan sebagai pemantau nanti Bu sampai di sana aja. Nah, sampai nilai saya 0 Bu, udah kita kan sebagai pemantau. Kalau manajer, nah apa solusinya supaya kamu dapat nilai? Kamu sudah tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya nilai kamu 0. Ada nggak solusinya supaya kamu dapat nilai? Ada Bu, salah satunya minta waktu lagi mengerjakan tugas. Oke, kamu yakin? Yakin Bu bisa? Itu keputusan bagus. Coba sekarang. Jadi begitu. Kalau posisi manajer, anak menyelesaikan kasus, tahu konsekuensinya, ada solusinya. Jadi tuntas suatu masalah. Tidak gantung. Kalau di teman dan pemantau tadi, masalahnya gantung, belum selesai. Sampai ke manajer, anak bermasalah, kita selesaikan sampai tuntas. Itu 5 posisi kontrol. Mungkin bagi ibu-ibu udah sampai di level mana, bisa berubah. Kalau kita berhukum, naik setingkat menjadi membuat merasa bersalah. Kalau sudah berada di nomor 2, naik ke nomor 3 sebagai teman. Jika sudah sebagai teman, lanjut sebagai pemantau. Kalau sudah sebagai pemantau, alhamdulillah
alhamdulillah langkah selanjutnya sebagai semoga bisa ya Ibu ya. Kita lanjutkan. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru tadi. Kalau dia sebagai penghukum, itu ada patuhi aturan sekolah lalu berdiri di lapangan. Itu contoh sebagai penghukum. Ada nggak kira-kira ibu-ibu di sini? Kalau anak-anak bersalah, guru berdiri di lapangan. Atau dulu waktu sekolah pernah tak mendapat hukuman berdiri di lapangan? Berarti itu si guru berposisi sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah, apa contohnya? Beberapa kali ibu bapak guru harus memberitahu kamunya, saya begitu kecewa sama jika mungkin lebih berpengalaman ibu-ibu daripada saya. Selanjutnya ada mendiskusikan keyakinan jelas, kemudian cara membentuk keyakinan jelas. Sudah digerakkan dikit. Sudah. Kemudian terakhir langkah-langkah dalam membuat keyakinan jelas juga sudah. Jadi nggak usah saya jelaskan, yang ibu sudah tahu. Terakhir ada segitiga diskusi. Ini pembahasan yang terakhir. Ada 3. Paling bawah ada menyampaikan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini ibu kita gunakan ketika menyelesaikan suatu kasus pada anak. Yaitu menggunakan ketiga institusi. Pertanyaannya sudah tertera. Kalau kita mengambil identitas, itu cukup kita panggil, kita tanya apa alasan anak berbuat demikian. Kalau sampai ke validasi tindakan yang salah, itu kita mencarikan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Yang kebutuhan tadi, kebutuhan dasar tadi sudah kita lagi apa kebutuhannya. Di validasi tindakan yang salah inilah kita mencari solusi yang efektif. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi. Setelah ketemu apa yang ingin dipenuhi, baru kita tanyakan keyakinan. Apa kamu yakin nak bisa? Sudah ketemu solusinya? Misalnya tadi dia datang terlambat, konsekuensinya sudah ketemu ada. Solusinya apa? Misalnya saya tidur lebih awal. Apakah kamu yakin bisa? Nah itu sudah termasuk ke dalam menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama, menanyakan keyakinan kepastian. Jika sudah ada keyakinan, kita berikan penguatan. Oke nak, keputusan yang baru berikan sudah oke, sudah mantap. Semoga tetap istiqomah ya, tetap semangat, keep spirit. Lanjut terakhir kesimpulan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya? Nah, demikianlah presentasi dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan kepada ibu-ibu, saya persilahkan. Dan saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih Bu Fatmawati. Luar biasa sekali penyampaian yang sudah disampaikan oleh Ibu Fatmawati SPD. Selanjutnya dari ibu-ibu yang hadir di sini, barangkali ada hal yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Buat Bu Fatmawati, apakah semua kasus siswa bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi? Ibu Fatmawati. Baik Bu, langsung saya jawab. Tadi mungkin saya sudah menjelaskan ada penyelesaian kasus itu melalui segitiga restitusi. Kalau menurut saya tidak semua kasus bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini hanya untuk kasus yang sedang-sedang saja, yang ringan-ringan. Kalau dia berat, itu tidak cukup dengan segitiga restitusi. Kemudian kita juga bisa menempatkan posisi segitiga restitusinya.
Misalnya kalau untuk anak kelas 1 SD, anak SD kan belum paham, membuat alasan aja belum tahu kenapa dia terlambat. Jadi tidak bisa kita terapkan segitiga restitusi untuk semua kasus. Segitiga restitusi ini bisa kita terapkan untuk menyelesaikan masalah tergantung kasusnya. Kasusnya sedang, ringan. Kemudian tergantung situasi. Mungkin kalau anak yang belum paham seperti anak kelas 1 SD, kelas 2 SD yang belum paham apa-apa, kita terapkan segitiga restitusi, tentu anak bingung. Bagaimana caranya? Apa yang sudah ini? Dia tahu hanya A, B, C, D, E misalnya. 1 tambah 2, belum tahu dia ini masalahnya apa, penyelesaiannya bagaimana, konsekuensinya apa. Begitu menurut saya. Terima kasih kepada Ibu Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ibu Fatmawati tadi, membantu kita sebagai guru-guru di sekolah ini untuk menerapkan disiplin positif. Dari beberapa tadi yang sudah disampaikan ada yang namanya kontrol posisi, ya, ada posisi kontrol guru, ada beberapa yang sudah disampaikan. Nah, dari tadi tahu untuk menerapkannya, yang mana kira-kira posisi kontrol yang bagus yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Itu pertanyaan dari saya mengenai posisi kontrol yang bisa kita lakukan terhadap siswa kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Lanjutkan, silakan Ibu Fatmawati. Terima kasih kepada Ibu Nurlela. Ada pertanyaan dari 5 posisi kontrol guru tadi. Posisi mana yang paling baik kita terapkan di sekolah? Kalau itu Bu, bukan menurut saya, memang jawabannya dari yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak. 5 posisi yang paling baik kita terapkan itu adalah posisi manajer. Sebab kalau dari awal berhukum dan membuat merasa bersalah, itu rata-rata anak tidak akan berubah karakternya. Apalagi kita sebagai penghukum, nanti menimbulkan dendam pada anak, pada diri anak, jadi tidak akan berubah. Kemudian kalau posisi teman dan sebagai pemantau, itu sudah lumayan baik, solusi pada suatu masalah. Misalnya anak datang terlambat, kita tanya konsekuensinya apa, sudah sampai di situ. Nggak ada solusinya. Besok lagi datang terlambat lagi, tanyakan konsekuensinya. Besoknya lagi terlambat lagi, diulang-ulang terus. Jadi kasusnya berkelanjutan dan tidak terselesaikan. Nah, kalau posisi manajer, anak terlambat, konsekuensinya apa, solusinya apa? Sudah dapat ya solusi, kita tanyakan lagi, apakah kamu yakin bisa dengan solusi tersebut? Jika jawabannya iya, berarti anak sudah berubah, karakternya nanti menjadi lebih baik lagi. Begitu. Baik, terima kasih Bu. Iya, terima kasih kembali Ibu Fatmawati. Terima kasih juga. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di sini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula prosesi pemaparan ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan sana sini. Sekaligus mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua atas kesediaan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang luar biasa. Selanjutnya kita memasuki sesi foto bersama. Minum dulu. Bisa nanti kita.
Oh ya. Belum, ada yang belum siap? Ya. Udah semua? Udah. Dilarang mencontek ada nak?
Belajar dan ditaati. Ibu berharap kalian merasakan dari diri. Ini kami yang membuat dan kami yang menjalani. Jangan takut dengan hukuman, jangan takut dengan uji, jangan takut dengan hukuman dan jangan mau diuji ataupun menjalani